Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Petugas gabungan Basarnas dan TNI Polri masih terus mencari 4 warga korban banjir yang hingga kini belum ditemukan. Pemerintah Provinsi Bali akan melarang alih fungsi lahan yang menjadi salah satu pemicu bencana banjir. Terdampak banjir, pedagang mengobrol karpet, selimut, dan kasur. Baik, boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu dengan... Pentas budaya bisa menjadi sarana yang efektif dan menarik untuk mendidik masyarakat mengolah atau mendaur ulang sampah. Seperti di Balai Banjar Adat Babalang, Kabupaten Bangli. Anak-anak ini menggunakan kostum dari berbagai bahan daur ulang sampah, seperti koran bekas, kardus, botol plastik, dan lain sebagainya, dalam lomba jangger tingkat sekolah dasar yang digelar pemerintah Kecamatan Bangli. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung Bali bebas sampah dengan cara mendidik masyarakat sejak dini. Salah satu peserta, Devi dari Sekolah Dasar Negeri 2 Burutin, senang dengan kegiatan ini. Ia mengaku menjadi lebih paham bahwa sampah bisa didaur ulang dan bisa menjadi barang yang bermanfaat. Itu semuanya berarti seperti ya? Semua bekerja, termasuk guru. Kumpulkan sampah berapa lama untuk membuat kostum ini? Kira-kira 1 bulan. Wakil Bupati Bangli, Iwayan Diar, berharap kegiatan ini bisa membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang baik. Kemasan seni ini mungkin anak-anak lebih bisa memahami, lebih mudah memahami terkait dengan bagaimana sosialisasi dengan pengurangan sampah plastik. Yang di samping memang melestarikan seni budaya yang ada yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Daerah lain diharapkan bisa meniru langkah pemerintah Kabupaten Bangli menyosialisasikan pengolahan sampah atau daur ulang dengan menggelar kegiatan seni atau budaya. Cara ini cukup kreatif dan menarik karena bisa mendidik masyarakat untuk mendaur ulang sampah sejak usia dini. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Kesadaran masyarakat merupakan kunci keberhasilan mengelola sampah berbasis sumber. Perlu literasi pengelolaan sampah berbasis sumber sejak dini. SDN 2 Taman Bali, Bangli sejak tahun 2022 sudah mengelola sampah berbasis sumber, sehingga siswa di sekolah ini sudah tahu memilah sampah organik, anorganik, dan residu. Untuk organik, sampah ditampung di dalam tong komposter. Sampah anorganik dan residu, sekolah bekerjasama dengan Bank Sampah dan TPS 3R. Terkait sampah plastik, murid Sekolah Dasar Negeri 2 Taman Bali diwajibkan menggunakan tumbler. Sejak dini anak-anak di sekolah ini sudah belajar sampah berbasis sumber. Perilaku ini akan menjadi kebiasaan, tidak hanya untuk kebersihan sekolah, namun juga di rumah mereka masing-masing. Hasilnya sampai sekarang anak-anak sudah tertib membuang sampah, sudah bisa memilah yang mana masuk residu, yang mana masuk ke organik dan anorganiknya. Jadi anak-anak tahu memilah sampah, bagaimana meminimkan sampah di rumah mereka masing-masing dan di sekolah seperti itu. Sampah non-organik, organik sama residunya itu susah saya mencampur gitu. Harus dipilah berarti? Ya, saya membantu memilah sampah di rumah gitu, biar bersih, biar lingkungannya bersih, biar bebas sampah plastik. Belajar sejak dini dalam pengelolaan sampah seperti di Sekolah Dasar Negeri 2 Taman Bali bisa menjadi contoh bagi sekolah lain. Kebiasaan ini akan membentuk kesadaran siswa hingga mereka dewasa. Liputan melaporkan dari Bangli. Bagi umat Hindu Bali, ada ritual untuk membersihkan diri dari pengaruh negatif, yakni ritual melukat, atau ritual mandi di tempat tertentu
yang memiliki sumber air suci dan bertuah. Di Bali banyak tempat untuk melukat, salah satunya di Desa Tibrah, Kabupaten Karangasem, bernama Pengelukatan Saptagangga. Bukan hanya umat Hindu, wisatawan yang percaya juga datang ke lokasi ini untuk membersihkan diri. Pengelukatan Saptagangga sebelumnya baru sebatas sumber air yang disebut Pelinggi. Barulah pada tahun 2018 berdiri pura dan tahun 2019 dibangun pengelukatan yang tertata baik. Pengelukatan di sini berdirinya dari mulai pembentukan atau pembuatannya tahun 2018, kemudian resmi dibuka pengelukatannya 2019. Itu sejarah singkatnya tentang pengadaan pengelukatan Sabtu Gangga. Sabtu adalah tujuh Gangga itu adalah simbol dari bidadari, 7 bidadari yang bersemayam di setiap pancoran. Sebelum kita membuat pengelukatan Sabtu Gangga ini, awalnya juga kita nanya dulu karena linci mapitaka, nementan di ujung-ujung jadi mukari kali ini sehingga tercetuslah ide itu membuat pengelukatan Sabtu Gangga, di mana pengelukatan Sabtu Gangga ini yang saya tahu mungkin ya, karena ada jarang kemana-mana. Pengelukatan pada umumnya dari utara menghadap ke selatan, kemudian dari timur menghadap ke barat. Tetapi pengelukatan yang berada di Tibrah ini, yang dibilang Sabtu Gangga tadi, menghadap ke utara, dari selatan menghadap ke utara. Di Saptagangga ada 7 mata air yang mengalir di lokasi ini. Setiap pancuran memiliki khasiat atau berstana dewi yang bisa menghapus mimpi buruk hingga penyakit. Di pancuran pertama, pengunjung bisa memohon kesuburan dan kesejahteraan. Di pancuran kedua, berstana Dewi Sindu yang akan menenangkan jiwa. Dan di pancuran ketiga, berstana Dewi Saraswati, khusus pengunjung yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan. Untuk menyembuhkan penyakit, pengunjung akan membersihkan diri di pancuran Dewi Yamuna. Dan pancuran kelima yakni Dewi Godawari akan memberikan rezeki. Sedangkan pancuran keenam adalah Dewi Narmada yang akan memberikan kesehatan mental hingga awet muda. Terakhir adalah pancuran berstana Dewi Serayu yang akan memberikan kemudahan dalam segala usaha. Sebagian besar pengunjung yang datang ingin sembuh dari penyakit, bahkan ada yang ingin dijauhkan dari mimpi buruk. Bahkan dari luar Bali pun banyak, tamu mancanegara pun banyak, tetapi dia tetap kami berpedoman pada aturan yang ada di sini, yang penting dia menggunakan pakaian adat. Banyak juga yang boleh dibilang berhasil atau boleh ngelucu rezeki, ada juga yang stroke, kemudian dia melukat sampai 3 kali ke sini. Asung karo ibu susunan, ngopi tambah segar, rentan dalar sana nyakitang luhur utawi sirah, sampai dia juga melukat ke sini, juga ada yang sembuh. Bahkan dari Singaraja ada yang memang udah tuli tahunan. Malam hari jam 9 malam beliau ke sini, asung karo juga boleh untuk tambah bisa mendengar. Kemudian ada juga yang melukat sampai keluar ulat. 4 orang yang melukat, 1 yang keluar ulat. Nah ternyata ada penyakit di luar medis. Asung kare juga sehat. Prosesi melukat mulai dari mempersiapkan sarana upacara seperti canang atau pejati. Lalu umat wajib mengenakan kamen. Dan saat masuk ke areal, pemendak mengaturkan persembahan di masing-masing pancuran, lalu bersembahyang dengan membasuh bagian kepala. Pengelukatan Saptagangga terletak di tengah hamparan sawah, sehingga suasananya asri dan memberikan ketenangan batin. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.
sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Bali hari ini. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Ruth Sahana yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan matur suksma.